podcast Bigaming Info. Nah, buat kamu yang nyari info, tempatnya ya hanya di Bigaming Info. Kali ini bareng aku Kay yang sebagai host podcast kali ini ya. Dan pastinya aku nggak sendiri nih. Bareng siapa nih? Astronesia. Terima kasih ya kepada tim ini ya. Sebagai perkenalan dulu nih Kak, boleh tahu nggak sih Astronesia ini dibentuk dari tahun berapa kalau boleh tahu? Kalau masalah tahun mungkin drummer yang hafal ya. Boleh. 2013 sih. Lulus SMA langsung bentuk lah. Wow. Kan kita teman lama, Iya, SMP, teman lama. SMP. Besti. Iya, udah kayak saudara ya. BFF. Best friend forever. Kayak tadi belum kenalan nih. Nih siapa nih Kak? Sama tugasnya di band jadi apa? Saya tugasnya sih narik kabel sama mic. Alias vokalis. Ya. Nama saya Jalu Nandaka. Lanjut. Kita ke Enggi Prasetyawan sebagai drummer di band ini. Ya, oke, Lekal Buddha. Ternyata dari band Astronesia ini mereka udah merilis album terbaru ya, judulnya Bayang Dirimu. Dan daftar lagu lainnya. Bayang Dirimu. Kenapa nggak Bayang Mereka, Bayang Diriku, Bayang Dirinya? Oke. Kalau Bayang Dirimu itu kan menuju ke satu orang ya, satu orang yang mungkin dulu pernah kita cintai ya. Ya, jadi seolah-olah seperti itulah. Jadi pendengar itu biar tahu masalah percintaan mereka mendalam gitu, biar apa ya istilahnya, orang dengar bisa nangis gitu. Harapannya sih seperti itu. Hanyut Jadi ke lagu. ya hanyut ke lagu sih gitu. Karena kan sekarang lebih cenderung musik-musik, kalau kita sendiri memang sukanya genre musik metal, tapi berhubung pasarnya seperti itu ya mau nggak mau kita harus ikut pasar seperti itu sih. Oke. Terus aku dapat info nih Kak, kalau dari Astronesia itu pernah masuk ke 10 besar festival band di kayu tangan ya? Oh iya betul. Sama kontribusinya dalam album kompilasi dengan lagu yang berjudul Manusia. Manusia. Jadi, ini boleh nggak sih Kak kalau misalkan podcast ini dilihatnya nggak cuma manusia, mungkin makhluk halus gitu? Oh, iya kayak pocong kuntilanak gitu. Karena kan kita berdampingan nih. Iya betul. Jadi podcastnya jadi podcast horor gitu. Ya. Semi horor. Nah, tapi aku ingin tahu dulu nih Kak, kenapa bandnya dinamain Astronesia? Nah itu Astronesia, monggo dijawab Mas. Astronesia lebih ke arah luar angkasa lah ya. Jadi Aduh. kita impiannya itu ingin melambung tinggi, mencapai apa yang dicita-citakan lah. Itu sih. Oke, berarti harapannya di luar angkasa. Mungkin pas ngeband itu rasanya kayak, aduh, aku nggak ngeband sama manusia aja nih, sama alien gitu. Iya. Oke, nah terus kan aku udah pernah lihat nih sama karakternya dari band Astronesia. Oh itu. iya. Kan itu pakai chibi tuh Iya, Kak ya. betul. Nah, itu kenapa pakai chibi tuh Kak? Karena yang mukanya asli mungkin serem ya, jadi kita pakai itu jadi biar anak-anak juga Suka. Karena kebetulan kita sudah punya anak, jadi biar anaknya suka gitu. Oke. Iya. Tapi dulu pas pencetusan dari karakter itu sempet kayak bertolak belakang gitu nggak Kak sama pendapatnya dari bandnya Kakak sendiri? Mungkin yang misal yang A mintanya kayak kenapa nggak foto kita aja gitu? Lebih cenderung langsung setuju sih, karena kita mungkin ya udah lama bersama ya, jadi pemikirnya ini langsung semua setuju gitu. Jadi enaknya sih nggak perlu diskusi lama-lama, langsung iya gitu. Aduh, langsung di ACC ya? Iya langsung ACC gitu. Nah, buat Lekal Buddha, buat kamu yang pingin tahu wajahnya dari band Astronesia dengan karakter yang lucu-lucu, ya inilah orangnya ya. Nggak sama seperti yang di karakter ya, mungkin dimut-imutin yang asli agak lebih serem gitu. Tapi lucu sih Kak, kadang ada yang ada yang jambulnya, terus ada yang gondrong. Iya, Itu menggambarkan memang posisinya gondrong. pas itu. Iya, memang gondrong. Gitaris kita gondrong memang. Oh gitu, sampai sekarang? Sampai sekarang gitu. Jadi memang kita akan membuat Chibi itu nggak loncat jauh dari karakter aslinya sih, emang agak-agak mirip, tapi ya memang lebih lucu lah gitu. Itu sih. Tapi dengan karakter itu
kayak maunya kayak gitu, terus penampilannya apa gimana? Mungkin per konsep mungkin nanti akan dibedakan ya. Nanti kan ada kru juga yang istilahnya ikut ikut andil untuk inspirasi juga. Nah mungkin di setiap album mungkin kita buat kejutan baru lah yang istilahnya untuk fans. Oh ini baru nih dari Astronesia kan seperti itu. Gitu. Berarti supaya jadi kayak ciri khas tiap ya, sama album betul, gitu ya. Betul. Tapi ini kalau sama karakter Chibi itu, kalau desain itu ngepresentasikan identitas bandnya diharapkan sama orang-orang yang tahu bandnya kakak itu kayak gimana tuh kak? Kalau harapan sih ya istilahnya gimana ya, kita bikin Chibi itu memang untuk kesannya nggak gimana lebih soft lah, lebih soft karena musik kita juga akhir-akhir ini kita buat lebih soft juga untuk ke pendengar itu seluruh kalangan. Jadi kalau kita ya mudah-mudah dicerna lah gitu. Harapannya dengan Chibi ini karakter mudah dikenal juga kan. Semua orang kan minimal udah pernah lihat kartun yang model seperti itu gitu loh. Jadi harapannya juga mudah diterima juga daripada wajah kita loh kok serem kan ya kan gitu. Nggak sesuai dengan aslinya kan gitu. Yang penting kita buat karakter Chibi yang bisa diterima. Nah lama-lama ketahuan kan orang mungkin bisa nerima ya. Oh ya udahlah mungkin mukanya udah begitulah dari lahir gitu. Aduh, ternyata dari tampangnya yang seperti ini hatinya Hello Kitty ya. gitu ya. Iya. Karakternya lucu-lucu seperti yang digambar gitu ya. Iya betul. Tapi pernah nggak sih kayak kepikiran kalau punya fans ya? Ini kan karakternya Chibi tuh. Iya. Terus orangnya ternyata kayak gini. Terus Iya. pas tampil tuh ternyata wah kok gini nih pas tampil. Mungkin sebagai kejutan juga sih. Oh, surprise gitu. Surprise nggak sesuai gitu ya. Tapi nanti harapannya di album juga kan ada video klip yang mungkin menampilkan profil kita yang istilahnya jelas aslinya seperti apa gitu sih. Jadi orang nggak kaget-kaget amat lah gitu. Gitu. Karena saya dulu kurus gitu. Saya dulu kurus guys. Sekarang ya beginilah gitu. Saya nggak bisa menilai, biar orang lain yang menilai gitu. Oke, tapi nggak apa-apa sih kak, karena emang udah berjalan waktu gitu ya. Iya, berjalannya waktu. Kalau dari 2025 mengingat ke tahun 2013 tuh sekitaran berapa ya? 12 tahun ya, Yes. kalau nggak salah. Iya, yang jelas 10 tahun lebih lah. 10 tahun lebih yang jelas itu. 10 tahun. Udah, kalau anak itu udah gede gitu. Pasti dalam perjalanan ngeband itu kayak skillnya makin ditingkatin gitu nggak sih kak? Iya, pasti. Kalau itu, kalau kita memang dari SMP itu udah udah les sana sini ya, yang drummer les sana yang kebetulan juga kita itu satu SMP gitu. Oh gitu. Satu SMP, jadi kumpulnya lebih enak gitu. Tapi ini kakak kelas sebenarnya. Saya berteman sama Oki itu yang SMP satu kelas. Jadi ini kakak kelas ya. Udah akhirnya kebetulan di rumahnya ini alat musiknya lengkap. Jadi kita latihan itu bisa intens. Tapi pakai sampai malam tuh. Ya, nggak masalah gitu. Keren banget. Dulu kalau kakak drummernya itu kayak pernah ngerasa kesulitan gitu nggak kalau misalkan menyesuaikan sama lagunya? Kan aku tadi sempet mendengar ya kayak lagunya itu kayak agak lembut gitu. Oke. Lebih ke ini sih, satu rasa kayaknya. Feeling. Karena mungkin udah disatukan gitu ya. Iya gitu. Nah, Jadi apa, gitarisnya pengen apa, udah tahu sih gitu. Berarti kayak berusaha nyari jalan tengahnya gitu. Nah gitu sih benar. Oke, kayak gitu. Terus kira-kira nih kayak ada kesulitan gitu nggak sih kak? Mungkin kayak menyesuaikan dari beat lagunya sama lagu yang diciptakan kayak gitu? Kalau kesulitan sih memang di awal kan kita awalnya itu kalau di album kita yang lama itu memang musiknya rock metal ya. Buat yang lembut-lembut ini juga nggak segampang yang orang kira gitu. Jadi kita butuh proses untuk bagaimana mendalami musik, bagaimana mendalami lirik yang istilahnya orang itu bisa sampai di hati, sampai gimana gitu kan gitu. Nah itu juga kesulitan tersendiri sih dari kita yang istilahnya dari emosi segala macam kan. Kalau rock kan biasanya kan menggebu-gebu gitu kan. Nah ini melo gitu yang bisa bikin orang
terbawa suasana itu yang kesulitan yang di situ sih istilahnya untuk mengiring orang untuk ke situ gitu. Nah, kan ini ada perputaran lagu gitu ya dari yang genrenya pertama itu rock metal gitu ya, sama yang sekarang itu agak melo-melo gitu. Nah, itu kayak butuh berapa lama sih Kak untuk mengenalkan penciptaan lagu yang baru dengan yang agak melo-melo nih? Karena kan di awalnya dikenalnya sama yang rock metal gitu. Gimana ya? Ya kita mulai dari orang yang kita kenal dulu ya. Istilahnya musik ini cocok nggak sih kira-kira kalau diedarkan ke seluruh kalangan gitu. Ya awalnya sih dari situ kita mulai publis lagi Astronesia bagaimana dengan wajah baru, maksudnya wajah baru itu musik yang baru gitu, dan vokalisnya wajahnya baru karena dulu kurus sekarang gemuk kan gitu. Jadi orang nggak tahu, ya udahlah sekalian baru gitu, gitu sih. Jadi sempat berubah nama juga, tapi akhirnya balik ujungnya balik lagi ke nama yang lama gitu. Balik jadi nama apa tuh Kak? Astronesia nih, nama yang lama kan? Yang sebelumnya? Ya, ada yang namanya EQ Band. Ya, EQ Band itu yang di kayu tangan ya? Kayu tangan itu yang masuk kompilasi itu EQ Band namanya. Itu sih. Karena juga di situ waktu itu ada basisnya juga. Jadi personilnya ada 4 gitu kan. Seharusnya ada 4 gitu loh. Terus sekarang kembali lagi jadi Astronesia Iya, dengan Astronesia. 3 personil yang aslinya ya, yang sering kumpul ya ini aja. Oke. Tapi dengan yang dulu-dulu itu kayak masih kontekan gitu nggak Kak? Apa gimana? Kalau dulu kontak. Karena kesibukan. Iya, kesibukan udah alih profesi. Masing-masing udah punya kesibukan sendiri. Iya, betul. Oke. Tapi kalau dulu kan biasanya kayak rame metal rock gitu kan? Iya. Itu banyak yang kayak mosing-mosing gitu nggak Kak? Kalau mosing sih lebih cenderung hardcore metal, death metal gitu Oh, sih. oke. Kalau headbanger apa segala macam itu sih biasanya. Kalau dulu sih memang dulu sempat punya proyekan sendiri di luar Astronesia ini, memang hardcore gitu loh. Gitu. Hardcore ya, tapi ya iseng-iseng aja gitu. Bukan buat yang sampai rekaman serius gitu. Gitu. Iseng-iseng tapi memang maunya di situ apa gimana tuh Kak? Karena memang dasarnya suka musik sih, semua musik kita suka gitu. Oke. All genre. All genre gitu. Waduh, keren banget. Berarti kayaknya yang kalau misalkan aku pingin konsultasi lagu boleh kan? Boleh. Atau bahkan like kalau udah nih yang mau konsultasi seputar genre-genre atau mau konsultasi seputar lagu apa ya yang cocok didengerin pas sore hari atau pas lagi galau-galaunya. Iya. Boleh sama Kak siapa nih nanti konsultasinya? Iya. Akun Instagramnya Kak cantumin kalau gitu. @jalunandaka gitu aja sih. Kalau kakaknya? Enggi Prasetyawan. Enggi Oke. Prasetyawan. Nightlight Kaum Muda itu udah di spill ya akun Instagramnya, jadi nanti bisa konsultasi nih langsung sama orang-orang. Oke, terus ini Kak, ada perjalanan menuju 10 besar festival band kayu tangan tuh. Iya. Dengan lagu yang berjudul Manusia. Kenapa lagunya berjudul Manusia? Apa makna dibalik lagu yang berjudul Manusia tuh Kak? Kalau boleh tahu? Kalau waktu itu kan memang lagi kayu tangan itu memang cenderung ke rock sih, cenderung ke rock, dan saingannya wah ngeri banget itu. Istilahnya orang itu udah skillnya udah tinggi semua ya di situ. Permainannya luar biasa dan alhamdulillahnya kita juga dapat 10 besar dengan lagu Manusia ini yang memang menceritakan hawa nafsu sih. Manusia itu kan nggak pernah puas gitu loh, ingin terus. Nah itu yang kita sampaikan di lagu itu yang harus ada pengereman lah gitu. Gitu. Tapi emang sejujurnya manusia tuh nggak pernah puas ya. Contohnya korupsi. Aduh, ini nggak ikut ya aku. Tapi menurut kakak nih gimana tuh perasaan kakak pas tahu band Astronesia itu berhasil masuk ke 10 besar tuh? Luar biasa seneng karena saingannya begitu berat ya, sampai kita waduh ini menang gak ya gitu. Karena saingannya itu bukan Malang aja gitu. Ada yang dari luar kota juga, dari Surabaya, dari Kediri gitu. Terus lengkap, mereka personilnya ada plusnya tambahan itu ada keyboardis yang bikin
harmoni. Kan kita cuma 4, jadi gitaris, bass, drum sama vokal aja, nggak ada harmoninya. Harmoni kita ambil dari gitar. Itu aja sih gitu. Oke, nah terus kan itu perasaannya ya, kira-kira ada cerita seru apa sih pas kompetisi itu? Dari kakaknya dulu iya. tadi kan ya? Cerita serunya sih apa ya? Ya itu ngelihat peserta lain itu lebih ngeri gitu, lebih keren gitu. Kayak kita minder nih peserta yang lain. Kan kalau rock itu apa ya, semacam rock progresif yang agak sulit seperti Dream Theater. Di situ lebih peserta yang lain itu lebih nonjolin skill gitu. Yang banyak solo keyboard, solo apa segala macam yang memang untuk dilihat juri, penampilannya yang menarik. Ternyata bukan hanya itu yang dinilai, tapi juga makna lagunya, pembawaannya kan seperti apa. Ya mungkin dari situlah kita plusnya di situ gitu loh. Nah untuk menyanyi para yang master jago-jago itu kita dengan makna lagu aja sih, makna lagu, terus kita juga punya skill juga yang insya Allah mumpuni lah gitu. Oke punya gitu, yang berkarakter gitu. Oke, kalau kakaknya nih, cerita seru apa nih yang pas dialami dulu pas jadi 10 besar di itu band Kayu Tangan itu? Kayak kalau perasaan sih seneng sih, maksudnya kayak saya ngeri. Soalnya band-band di Malang ini bukan hanya Malang ya, Kediri, Surabaya itu oke itu sih. Berarti nggak ngelingkup di daerah Malang gitu aja? Bukan. Ke mana? Indonesia kayak Oh, nasional. Nasional. Tapi paling banyak pesertanya tuh dari mana, Kak? Malang juga, dari Malang Surabaya sih. Oh, Surabaya, oke. Tapi kalau dengan kayak gitu bisa sekalian menjalin relasi juga nggak sih, Kak, sama band lain? Nah itu gitu. Yang ya kesulitannya sih di situ sih. Banyak kan mereka itu lebih ke ya itu tadi, penonjolan musiknya dari personilnya sendiri. Jadi kita bagaimana caranya itu lingkup lah di situ. Oke. Jadi satu. Tapi kalau band yang lain itu jatuhnya lebih ke menonjolkan dirinya sendiri, maksudnya kayak kayak per anggotanya gitu, bukan per bandnya gitu, apa gimana? Kalau dilihat sih mungkin seperti itu ya. Nggak tahu juga pandangan juri seperti apa, tapi yang jelas yang kita lihat itu banyak yang nonjolin skill individu sih, kayak gitar, lebih solo gitar, yang keyboard solo keyboard, bentar ada solo drum apa segala macam gitu. Yang kita lihat seperti itu gitu. Aduh. Aku mau nanya nih, dulu pas lomba pakai baju kayak gini nggak? Oh enggak, baru bikin. Ini baru bikin sih. Kemarin baru bikin. Perdana di itu Kayaknya boleh disebutkan makna-makna dalam logo-logo itu, Kak, yang terdapat di bajunya tuh. Oke. Makna sih yang buat gitaris soalnya. Maknanya kita sih oke aja. Iya, disampaikannya dengan cara bercanda, jadi iya, karena kita kumpul itu sekitar jam 9-10 malam sampai pagi subuh. Ya itu isinya main musik bercanda itu aja sih. Nggak ada yang serius gitu nggak ada. Terus kayak ada merchandise lain gitu nggak, Kak? Mungkin kayak gantungan kunci dari karakter cibinya? Stiker sih mungkin. Ini lagi bikin stiker, sama mungkin nanti ada kaos presale juga untuk para yang mau. Boleh langsung promosikan. Wah, silakan yang mau beli, harga naik secepatnya. Oke. Terus nih, kira-kira ada nggak sih, Kak, momen yang paling nggak terlupakan pas jadi 10 besar tuh? Stick ketinggalan. Sama mungkin yang ke Surabaya itu. Ke Surabaya sih. Ke Surabaya. Dulu pernah Mbak ke mana? Surabaya, mall apa itu? Di Surabaya itu satu mobil, tapi personilnya anggotanya banyak. Oke. Terus mobilnya itu Yaris yang kecil itu. Yaris itu. Ya kita rawat personil di situ, saya nyampur jadi satu gitu loh. Mepet berarti. Gitulah. Terus yang tadi ketinggalan. Ada yang nyepit, ada yang perjuangan. Tadi ada stick itu ya? Ketinggalan. Itu terus gimana tuh, Kak? 1 jam sebelum tampil. Waduh. Kan Gitu, fokus ke alat-alat lainnya apa. Ternyata sticknya ketinggalan. Terus gimana tuh, Kak?
kelanjutannya pas Ini salah satu temen lah, tak suruh pulang. Ngambil. Ya, kan ada kru lah gitu. ditumbalkan gitu ya. Iya. Daripada dia yang pulang nanti nggak balik. Nah, Kita main akustik kayak gini. Nggak ada drumnya. kencang lah. Iya. Oke, selain drumsticknya ketinggalan, kira-kira apa lagi tuh Kak yang paling memorable? Apa ya? Kalau memorable ya itu sih yang menurut saya jadi kenangan tuh yang di satu mobil itu sih. Satu mobil Di Surabaya itu. apa di Surabaya itu jadi kita turun itu rasanya kayak sakit semua gitu karena Butuh pijat. iya karena kan dulu tolnya kan nggak langsung dari Malang kan gitu harus ke Pasuruan dulu gitu jadi Lebih jauh. gitu dan macet lagi kan kita gini berapa jam itu gitu. Ya sih, apalagi kalau misalkan tolnya lagi macet Nah gitu. itu Aduh, pas sempit-sempitan lagi. apalagi di Surabaya kan macet juga kan gitu Apalagi pakai Stella jeruk lagi. nah Semaput. Ya, terus punya nggak sih Kak kayak plan untuk kedepannya dari band Astronesia, mungkin dari konser atau penciptaan lagu terbaru kayak gitu? rencana sih yang album ini dirangkumin ya album mungkin ada bonus track apa segala macam sama bikin visualnya mungkin video klip atau pakai cibi-cibi yang tadi gitu itu sih kedepannya sementara itu dulu nanti kalau masalah apa untuk off air itu kita selesaiin internal album dulu lah gitu. Itu sih. Kalau aku pengen tahu nih dari kakak-kakaknya nih, kakak-kakaknya better pilih konser atau nyiptain lagu? Ciptain lagu sih. Awal-awal ini ciptain lagu, nantinya nggak menutup kemungkinan konser oke lah. Kalau kakaknya? Kalau saya sih better konser ya kan ada duit. Karena sekarang butuh duit coy. Iya. Lama-lama yang butuh duit ya. Butuh ini ya? Iya. Gitu sih. Terus ada nggak sih Kak pesan untuk pendengar dari band Astronesia kali ini yang sekiranya nanti nonton nih podcast kali ini? Oke, pesan untuk para penggemar ya enjoy musik aja sih. Jadi untuk musik kita didengerin aja. Bisa dengar di Iya. YouTube. Di YouTube ya, @Astronesia Band. Nah, Itu official. ya official. Nah. Bisa subscribe untuk menambah subscribe ya. Jangan lupa like, komen gitu. Kayak promosi lagi. Ya. Terus, nah Kak, kalau misalkan nih dikasih kesempatan buat collab sama beberapa band di luar, kakaknya mau band apa? Luar mana nih? Luar mana? Indonesia atau di- Bebas. Kalau luar negeri sih banyak. Waduh. Apa aja tuh Kak? Banyak ada Larkensil, Green Day, Dream Theater, Lamb banyak of God. Lamb of God, banyak. Terus kalau lokal tuh? Kalau lokal Arema Voice sih. Ya, Voice. terus kalau lokal mungkin apa Cak Sodik ya, Sodik itu saya suka juga sih Cak Sodik. Selain itu? genre. All genre sih kita. Jadi kalau bisa semuanya diajak collab gitu ya Kak? Denny Caknan gitu ya. Nggak tahu ya. Melo versi agak dangdutan Iya, gitu ya? dangdutan gitu ya. Koplo-koplo Siapa tahu gitu. nonton ya kan. Nah, terus nih Kak, boleh gak sih aku pengen tahu kalau misalkan mau mendengarkan lagu dari band Astronesia itu bisa didengarkan di mana aja tuh Kak? Untuk sementara di YouTube ya, sebenarnya di YouTube karena masih proses untuk di Spotify dan lain-lain itu masih dalam proses nanti kita sertakan link waktu di YouTube-nya udah launching untuk di Spotify dan lain-lain itu sih. Aduh. Sementara itu dulu. Gitu di YouTube dulu karena masih proses kan musiknya juga belum lengkap ya yang diupload Oke. itu sih. Nah, kira-kira nih ada nggak sih hal-hal yang mau disampaikan lagi nih sebelum kita menutup podcast kali ini Gitu ya. tentang musik-musik atau harapannya ke depan seperti itu? Kalau Cintai. iya, cintai diri sendiri. Cintai musik Indonesia, terutama bikinan sendiri, jangan asal copyright lah ya, maksudnya Wede. Iya. dihargai lah minimal. Apalagi sekarang kan
lagi booming masalah hak cipta. Iya, cipta. Hak cipta itu ya apa prosesnya itu harus dipatuhi sih sebenarnya. Jadi paling nggak menghargai karya orang lain. Oke, itu ya intelektual muda. Jadi kita harus menghargai lagu, apalagi buatan karya Indonesia ya, karya lokal seperti itu. Jangan jauh-jauh yang di Indonesia, karya lokal pun kayak perlu didukung gitu ya Kak. Karena di sekitar kita tuh sebenarnya kita tuh kalau sadar kalau ternyata di sekitaran kita tuh ternyata banyak band yang perlu dirangkul. Betul. Gitu. Nah, intelektual muda, kayaknya cukup itu aja ya podcast kita kali ini. Ternyata pas podcast kali ini ternyata banyak insight baru ya yang aku dapetin nih dari kakak ini, dari kakak-kakak dari band Astronesia. Buat intelektual muda yang pastinya pantengin terus podcast kali ini, yang pastinya hanya di YouTube UKM Biga Radio. Nah, buat intelektual muda jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya makin banyak yang jangkau dari UKM Biga sama dari band Astronesia kali ini. Oke, intelektual muda, aku Kaizanala dan Astronesia Band. Astronesia Band. pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye bye.